Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa, salam jumpa kembali di Khilafah News pada hari ini bersama saya Fatih Salahuddin. Sekitar beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda mengulas topik aktual bersama narasumber yang berkompeten, insya Allah. Inilah Khilafah News. Polisi berhasil menangkap Aulia Rahman, seorang komika yang menjadi perbincangan di media sosial karena membawa materi stand up komedi yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadilah Asutik, mengkonfirmasi penangkapan tersebut, mengatakan mereka sudah ditindaklanjuti berdasarkan pengaduan masyarakat. Komika tersebut telah diamankan di Polda Lampung pada Sabtu 9 Desember 2023. Aulia Rahman sebelumnya menjadi sorotan setelah potongan video penampilannya di acara Desak Anis itu viral. Candaan Aulia Rahman memenuhi unsur penistaan agama. Mengapa penistaan agama terus berulang? Termasuk dari lisan komika. Apa sanksi yang tepat untuk para pelaku penista Islam? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat sosial Bung Iwan Januar. Assalamualaikum Bung Iwan Januar. Waalaikumsalam warahmatullahi Bung Fatih. Baik, Bung, apakah kabarnya sehat hari ini? Halo, mudah-mudahan semua juga sehat ya. Baik, Bang. Oke, baik, Bung. Kita akan langsung ke pertanyaannya, bahwasanya video komika Aulia Rahman diduga melecehkan Nabi Muhammad SAW dalam stand up yang diinisiasi oleh salah satu capres di Lampung. Apakah yang dilakukan oleh komika tersebut memenuhi unsur tindak pidana penistaan agama, Bung? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita memang menyayangkan ya bahwa berbagai macam acara yang ternyata kontennya itu banyak penistaan ya terhadap agama, khususnya agama Islam itu memang semakin marak ya. Kalau saya tonton dari videonya memang unsur-unsur itu memang ada begitu ya. Entah apakah itu kemudian pelakunya melakukan dengan kesengajaan ataukah tidak, tapi dari sisi konten yang saya saksikan memang mengandung unsur-unsur penistaan agama tentang penyebutan nama Nabi Muhammad SAW, kemudian juga tentang hukum-hukum Islam di sana itu memang tidak bisa dihindari, itu merupakan salah satu yang menjadi faktor bahwa komika ini memang pantas untuk diberikan hukuman. Sehingga kalau ini dibiarkan memang akan terus semakin banyak, terutama di dunia komedi ya, sitkom atau di dunia komika stand up komedi maksud saya, itu banyak orang mereka menjadikan agama sebagai konten untuk joke mereka. Ada yang sebutannya dengan dark joke seperti itu ya. Kenapa? Karena memang kelihatannya orang itu lebih lebih tertarik ya dengan menjadikan agama sebagai bahan lawakan, dan kedua juga kelihatannya bagi mereka itu kok lebih enteng, lebih mudah untuk kemudian menjadikan agama sebagai bahan candaan. Nah, dari yang terjadi pada kasus komika Aulia Rahman, saya pikir itu sudah memang mengandung unsur penistaan agama. Tinggal nanti diselidiki apakah memang dia ada niat sengaja ataukah tidak. Tapi yang jelas kontennya sudah mengarah ke sana, Bung Fatih. Oke, Bung Iwan, sering terjadi bahwasanya alasan-alasan itu adalah kebebasan berpendapat. Nah, atau cuma lawakan atau yang tadi disebut Ustadz Bung Iwan sebagai dark joke, Bung. Apakah itu harus tetap ditolak, Bung? Alasan-alasan seperti itu. Ya itu kan memang kemauan mereka ya. Jadi kemauan segelintir orang di dunia komika, dunia perfilman, musik segala macam. Hari ini memang orang banyak kemudian ingin membawa atmosfer freedom for speech, bebas untuk berbicara, bebas berpendapat, termasuk di dalam ruang agama. Ini tentu tidak bisa diterima. Dimanapun sebetulnya tidak ada unsur kebebasan. Ya bahkan di negara liberal seperti Amerika Serikat saja, orang nggak bebas mengkritik Zionisme Yahudi seperti itu ya. Nah kalau di negeri yang mayoritas Muslim seperti Indonesia, kemudian orang berlindung di balik tameng freedom for speech, bebas untuk berpendapat, lalu mereka bebas mengacak-acak agama, bebas kemudian menistakan agama sebagai bahan untuk komedi, itu menunjukkan sebetulnya kedangkalan berpikir mereka dan menunjukkan kemudian ketidakmapanan berpikir mereka untuk memberikan materi lawakan yang harusnya bisa mencerdaskan publik begitu ya. Saya lihat beberapa
komika di Amerika Serikat ya, teman saya lupa namanya, yang mereka kemudian membawakan satir-satir politik yang cerdas tapi juga lucu seperti itu. Kan mestinya para komika itu kalau mereka ingin lebih eksis ya di tengah-tengah dunia komedi, sodorkan tema-tema seperti itu, sodorkan konten-konten yang itu mencerdaskan masyarakat tentang dunia politik, dunia ekonomi, dunia sosial sekarang yang sudah karut-marut. Nah, di situ justru malah akan mendatangkan simpati dari publik, bukan malah kemudian menjadikan agama sebagai bahan lawakan dengan alasan freedom for speech begitu. Hakikatnya nggak pernah ada, apalagi sebagai Muslim ini ya, namanya juga Aulia Rahman ya. Saya pikir tidak pantas menjadikan agama sebagai bahan untuk komedi. Ya memang dalam agama ada unsur bercanda, tapi nggak kemudian dijadikan bercanda seperti itu yang jatuhnya pada istihza atau penistaan agama, Bung Fatih. Oke, apakah ada saat ini Bung, bahwasannya ada kesan komika bahwa dan stand up itu panggung baru untuk penistaan Islam dan ulama, Bung? Ya, kalau kita lihat di negara-negara liberal seperti Amerika Serikat ya, saya pernah menyaksikan satu film Hollywood yang di situ memang menjadikan agama sebagai bahan komedi, sebagai bahan satir ya, bukan hanya dari ajarannya, bahkan Tuhan pun dijadikan bahan joke, bahan lawak ya. Ada film apa yang juga cukup populer yang dimainkan Jim Carrey ya, itu yang dia sampai diceritakan itu meminjam kekuatan Tuhan untuk mengubah dunia seperti itu. Ya di dalam masyarakat Barat yang memang sudah sekuler, di mana agama itu tidak dianggap sakral lagi, makanya muncul istilah sekuler, terjadilah desakralisasi agama. Agama itu tidak sakral, agama itu bukan sesuatu yang suci, yang harus diagungkan, dihormati, dimuliakan. Jadi menurut mereka agama itu sesuatu yang sama seperti kita membuat lawakan tentang makanan, lawakan tentang perempuan, tentang laki-laki, seperti itu. Jadi betul-betul memang dalam masyarakat yang sekuler, agama itu sudah dianggap sesuatu yang tidak sakral dan bahkan dianggap nggak penting. Dan di Indonesia ya, tema-tema seperti ini kan kayak challenge ya, menantang. Jadi kalau orang itu kemudian dia ingin cepat viral, ingin cepat kemudian dipandang, jago, hebat segala macam, seringkali menggunakan agama sebagai bahan lawakan-lawakan. Ya memang ada beberapa mubalik atau ustadz juga sering bercanda di dalam ceramahnya, tapi nggak sampai seperti itu. Dengan candaan yang malah itu mencerdaskan, ngajak berpikir tentang persoalan agama. Tapi yang dilakukan oleh komika ini, juga beberapa komika sebelumnya, itu justru menunjukkan kedangkalan berpikir mereka tentang agama dan kedangkalan eksplorasi materi-materi komedi begitu, Bung Fatih. Baik. Soal pelecehan yang terjadi baru-baru ini, Bung. Apakah ini menjadi pelajaran bahwasannya permusuhan terhadap Islam itu tidak bisa dicegah, maksud saya, Bung. Bahkan Iya, pelakunya akan menjadi lebih ceroboh, Bung. ya, eh, ini akan menjadi lebih besar, menjadi bola salju kalau tidak ada kemudian tindakan hukum. Dan sekarang ini kan tindakan hukum ini terus terang ini belum memberikan rasa keadilan bagi kita kaum muslimin ya, hanya dihukum sekian tahun. Sementara kalau dari sisi syariat, penistaan agama itu kan nanti berlevel. Kalau penistaannya itu dikategorikan sebuah kesengajaan dengan keyakinan menistakan agama, jatuhnya itu kategorinya murtad seperti itu, menistakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Qadi bin Iyad itu membuat satu kitab yang di dalamnya berisi beberapa penjelasan, jangankan menghina pribadi Nabi, jangankan menghina syariat yang dibawa Nabi, menghina pakaian Nabi saja itu sudah merupakan dosa besar. Bahkan bisa dikategorikan dia riddah dari agama seperti itu. Nah, hukumnya ada sekarang memang sudah berlaku ya, tetapi tidak memberikan efek preventif, efek pencegahan yang akhirnya nanti bisa menjadi bola salju yang semakin besar. Dan yang kedua, saya mengkhawatirkan ada yang mensponsori dan yang men-trigger gitu kan untuk orang melontarkan penistaan terhadap agama, terutama dari sisi dunia komedi ya. Jadi orang anggap ini bercanda doang, jangan baper deh, jangan lebay deh seperti itu. Sementara konten yang disajikan itu sudah mengandung unsur penistaan agama. Maka memang mestinya ada sanksi yang tegas. Ya kalau kita sebagai umat muslim kembalikan pada syariat Islam. Kalau sudah kasus penistaan agama ya, apalagi secara keyakinan dilakukan, ya jatuhlah hukuman bahwa dia kategorinya adalah murtad. Diminta taubat lah 3 hari. Taubat 3 hari nggak mau taubat ya sudah. Selesai gitu kan. Berlakulah sabda Nabi, man badala dinahu faktulhu. Siapa yang mengganti agamanya, maka jatuh hukumannya adalah eksekusi mati. Itu preventif yang paling efektif menurut saya, Bung Fatih. Baik. Lalu bagaimana hukum lawakan atau bercerita lucu dalam pandangan Islam, Bung Iwan?
Ya, kalau kita perhatikan eh, Nabi SAW juga sebagai sosok pribadi yang suka melontarkan candaan. Sampai ada beberapa penulis Muslim itu juga dalam hadis hadis ya dicantumkan bercandanya Nabi dengan para sahabat seperti itu. Artinya kita kaum muslimin bukanlah kaum yang kaku. Ya, ini kan kita seringkali ketika mengecam komika yang kemudian menyajikan konten yang berisi penistaan agama dianggap bahwa oh orang ini orang-orang yang kaku, orang yang strict gitu kan, yang nggak punya unsur kemudian humor. Itu nggak demikian, karena Nabi sendiri sosok yang beliau tuh melontarkan candaan terhadap para sahabat, tapi dengan candaan yang masih di dalam koridor hukum Islam. Dan sebetulnya dimanapun itu pasti ada koridor yang nggak boleh dilanggar. Misalnya para komika itu berani nggak mereka menjadikan misalnya ya, Pancasila sebagai materi lawakan seperti itu. Saya pikir nggak akan berani mereka. Tapi mereka menggunakan agama sebagai materi lawakan. Apa itu sebabnya? Satu, karena mereka merasa bisa mendapat perlindungan. Ada freedom for speech begitu kan? Karena kita tahu beberapa kelompok di masyarakat itu mereka juga suka melindungi orang-orang yang menistakan agama, bahkan di antaranya juga orang Islam seperti itu. Yang kedua, kita juga cemaskan ada unsur kebencian terhadap Islam. Nah, makanya disinilah ya sebetulnya kita boleh bercanda, bahkan agama juga bukan mengajarkan, ini memberikan ruang pada kita itu untuk kemudian menghibur diri dengan candaan selama bukan bohong, bukan menghina orang, juga apalagi menghina agama, ya, juga bukan kata-kata yang mengandung kata-kata yang kotor, yang jorok seperti itu. It's okay, ada ruang dalam agama tuh untuk bercanda dan Nabi juga mencontohkan dan juga kalau kita baca nggak sedikit para sahabat juga ulama pun yang mereka tuh punya bahan candaan, tapi candaannya tuh candaan yang cerdas, candaan memberikan perenungan dan juga candaan yang ada insight-nya, ada hikmahnya, bukan candaan yang menghina apalagi menistakan agama. Begitu Bung Fatih. Baik, terima kasih banyak Bung Iwan Januar atas waktunya di Khilafah News, Bung. Pemirsa Khilafah News, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di program berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol lonceng di bawah ini. Akhirnya saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.